ke Bekasi beli jamu. Jamunya diminum Supri, terima kasih sudah mampir di sini, semoga murah rezeki, amin. Langsung saja lanjut ke episode 9 Family by Choice. Di sini ayahnya tentu tak setuju dengan keputusan yang Sanha buat, bagaimana bisa ia membiarkan anaknya masuk ke dalam penderitaan tinggal bersama ibunya yang selalu menyalahkannya dulu. Dan di sini Juon pun meminta penjelasan bagaimana bisa kedua kakaknya itu akan pergi meninggalkan dirinya. Sanha pun mencoba untuk menjelaskan keputusan mereka itu, tapi ia malah sambil emosi dan mengatakan memangnya kenapa dengan merawat ibu dan adik kandungnya. Juon pun kehabisan kata-kata, ia masuk rumah dan mengunci rapat-rapat kamarnya. Bahkan esok hari ia melewatkan sarapan bersama. Seharian ia pun menjadi murung dan kabar kepergian dua kakaknya Juon itu sudah tersebar. Teman-temannya ingin menghibur Juon yang murung dengan mengatakan tak apa membiarkan mereka pergi. Nanti saat bertemu akan semakin dekat. Dengan ketus Juon pun mengatakan jika itu hanya terjadi pada saudara kandung saja. Tapi mereka bertiga pada kenyataannya bukanlah saudara kandung. Juon sungguh patah hati hebat. Hejon lalu memaksa agar mereka berdua bisa memberikan sarapan untuk Juon yang lagi marah itu. Tapi Sanha tak mau, namun Hejon mengatakan jika kemarin Juon sudah susah-susah datang ke Seoul seorang diri untuk menemui Sanha, jadi seharusnya Sanha menemuinya. Mendengar hal itu Sanha akhirnya segera mencari Juon karena sudah mengenal Juon dengan baik. Sanha akhirnya bisa menemukan Juon di salah satu kafe, lalu mereka bicara dari hati ke hati. Juon selama ini hanya tinggal berdua dengan ayahnya, karena ia sama sekali tak pernah merasakan kehadiran ibu, lalu datanglah kakak-kakaknya. Dan itu yang menghangatkan suasana di rumahnya, hingga akhirnya ia merasa bergantung pada mereka, jadi Juon pikir akan seperti itu selamanya. Dengan berat hati Sanha pun berpamitan, katanya ia akan melakukan semua itu setelah ia kembali nanti. Hal itu membuat Juon menangis sejadinya. Sedangkan Park Dal diminta memberikan bekal yang tadi Sanha rencana bawakan untuk Juon. Jadi Park Dal akan mengembalikannya pada Hejon. Park Dal bimbang apakah harus menemui Hejon, dan saking bimbangnya tak melihat jika ada bola yang datang ke arahnya yang hampir saja melukai dirinya. Tapi Hejon datang menangkis bola itu. Akhirnya mereka berdua memakan bekal itu. Lalu dengan malu-malu Park Dal bertanya tentang kepergian Hejon esok hari ke Amerika. Dan lagi-lagi Hejon yang tak sadar dengan maksud Park Dal, ia lantas berkata lupakan saja Sanha, karena nanti akan banyak laki-laki yang keren yang akan jatuh cinta padanya yang baik hati. Park Dal pasrah, selalu disalahpahami begitu, dan akhirnya Hejon pun berpamitan sambil tersenyum manis. Sedangkan Park Dal menangisi akan kepergian cinta pertamanya itu. Dan sesampainya di rumah Juon diberikan jajanan yang banyak oleh Hejon. Karena sudah pasrah, Juon pun mengambil barang di kamarnya Hejon. Sedangkan ayah Jun Jae meski terlihat kuat tapi sebenarnya sungguh berat melepaskan anak-anaknya. Karena selama ini ia telah membesarkan mereka hingga dewasa dengan kasih sayang dan cinta yang amat besar. Kali ini giliran perpisahan ayah dan anak. Dengan mata berkaca-kaca Hejon berjanji pada ayah jika setelah lulus ia akan sukses dan kembali lalu menjaga ayah. Dan di saat akan pergi Sanha pun menangis karena begitu banyaknya kenangan kebersamaan kakak beradik pilihan itu. Juon tak kuat hati untuk mengantar kepergian kedua kakaknya. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan begitu mobil mereka melaju menjauhi rumah. Dan suasana langsung terasa sepi dan akhirnya tangis Juon pun pecah di hadapan ayahnya. Juon sedikit terhibur karena mereka masih berkomunikasi di grup online dengan kedua kakaknya. Dan baru saja ditinggalkan, para ayah sudah merasa hampa, merasa kehilangan sosok dua bujang mereka. Ayah Sanha bahkan sampai mabuk. Dan tahun demi tahun pun dilalui, setiap ulang tahunnya Juon dirayakan dengan dua orang itu lewat panggilan video. Namun seiring berjalannya waktu semua pun semakin sibuk dengan diri masing-masing. Tak terasa 10 tahun pun berlalu, para ayah sekarang sudah ubanan juga. Park Dal sudah menjadi seorang pengacara dan Juon kini membuka toko roti miliknya sendiri. Ketika ia akan pergi memetik ceri, Park Dal mendapatkan info jika beberapa waktu lalu toko roti Juon terlihat diintai oleh pria misterius.
baru saja mendapat info. Benar saja Juon menyadari jika ada seseorang di tokonya. Juon pun memperingati untuk tak macam-macam, sedangkan si misterius itu terus menutupi diri, tak ingin ketahuan oleh Juon. Lalu tak sengaja ia malah memecahkan gelas dan begitu akan kabur malah bertabrakan hingga ceri yang Juon petik berhamburan. Ujung-ujungnya mereka dibawa ke kantor polisi tapi pria itu ngotot tak mau membuka identitasnya. Para ayah pun datang langsung emosi apalagi tahu jika Juon sempat ditampar tadi. Ayah Juon langsung marah mencoba membuka penutup pria tersebut dan saat dibuka identitas pria itu ternyata itu adalah anaknya Kang Hejon. Ayah pun langsung sumringah sungguh tak menyangka. Namun tidak senang seperti dulu Juon kini malah bersikap dingin. Katanya ia tetap ingin menuntut karena Hejon bukanlah keluarga. Sedangkan di tempat lain Sanha juga ternyata telah kembali. Ia mendatangi tokonya Juon dan menemukan keadaan toko sudah berantakan. Lalu datanglah Sanha ke kantor polisi dengan panik. Para ayah begitu senang karena dua bujangnya kini tiba-tiba saja ada di depan mereka. Tapi polisi malah kebingungan dengan hubungan rumit kelima orang itu. Ia bingung sendiri dan Juon menjelaskan jika dulu mereka pernah tinggal bersama tapi sudah 10 tahun berlalu. Jadi kini mereka adalah orang asing. Dan Juon pun tak bersikap ramah pada Sanha dan tak peduli. Sedangkan Sanha membela diri selama ini, ia terus menghubungi Juon tapi Juon mengabaikannya. Lalu Hejon dia bahkan sama sekali tak mengirim pesan satupun dan akhirnya Hejon mengaku jika ia baru saja selesai wamil jadi belum mendapatkan ponsel. Terlebih sebetulnya Hejon gagal lulus kuliah dan tak bermain basket lagi. Dan dalam masa libur wamilnya Hejon selalu menyempatkan diri diam-diam melihat kedainya ayah. Scene berpindah pada Park Dal yang datang membantu membereskan kekacauan di toko. Park Dal pun senyum-senyum. Begitu saat diberitahu Hejon sudah kembali, Juon pun curhat katanya ia sudah membayangkan mereka akan kembali. Namun setelah kini benar-benar kembali rasanya sungguh aneh canggung dan tak sesenang itu juga. Bau mereka kini sudah tak sama lagi kata Juon. Dan di rumah pun suasana seperti bernostalgia seperti 10 tahun lalu makan bersama dan kini bahkan sudah bisa bersulang minum bir bersama karena mereka semua sudah dewasa. Tapi Juon tetap masih dengan ekspresi datar yang biasa-biasa saja. Dan tiba-tiba dua pria itu pun mengatakan jika mereka kembali ke rumah ini untuk merayakan ulang tahunnya Juon dan memutuskan untuk kembali ke rumah selamanya seperti dulu lagi. Tentu para ayah sungguh sangat senang tapi ternyata Juon masih saja tak peduli dan episode 9 pun berakhir. Ikan sepat makan besi subscribe dulu Besti.